Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ketiga ini, di bulan April. Kita meyakini, mengimani bahwa semua adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar pada kesempatan ini mengapa kubur Yesus dijaga dengan ketat. Sekali lagi kita akan belajar kenapa kubur Tuhan Yesus dijaga dengan ketat. Dan pada bacaan ini kita akan melihat di kitab Matius pasalnya yang ke-27, kita membaca ayatnya yang ke-62 sampai yang ke-66 berkata demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Itulah bacaan kita di saat ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga kehidupan kita tetap dalam tuntunan kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan belajar suatu topik pada saat ini, mengapa kubur Tuhan Yesus dijaga dengan ketat, atau mengapa kubur Tuhan Yesus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bila kita memperhatikan sesudah kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka pada pagi hari ini kita akan melihat peristiwa yang lain, yaitu setelah dia dikuburkan, ternyata kuburnya dijaga dengan ketat. Sebab imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus untuk mengambil dan menjaga kubur itu supaya dengan maksud tidak dicuri orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa alasannya mereka sampai benar-benar menjaga kubur Tuhan Yesus dengan begitu ketat?
bila kita perhatikan bacaan kita di saat ini, maka alasan yang pertama ternyata membuat mereka menjaga kubur Tuhan Yesus itu dengan ketat, sebab sewaktu Tuhan Yesus masih hidup, dia pernah berkata bahwa sesudah 3 hari, maka dia akan bangkit. Ternyata perkataan tersebut menjadi shock terapi bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, karena mereka tidak percaya dengan kalimat tersebut. Ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan dalam 3 hari, aku akan bangkit, kata Tuhan. Dan itu menjadi alasan mengapa mereka begitu menjaga dengan ketat, sehingga kubur itu betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi karena berangkat dari perkataan Tuhan Yesus sewaktu dia sebelum meninggal dunia, karena dia pernah mengatakan bahwa dalam 3 hari aku akan bangkit dari antara orang mati. Dengan ungkapan itu, terjadilah kepanikan di antara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, sehingga mereka tidak percaya dengan ungkapan itu. Maka dengan demikian, mereka membuat perlakuan yang amat keras, amat ketat, sehingga kubur Tuhan Yesus itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bila kita memperhatikan atau pelajari alasan yang kedua, mengapa kubur Tuhan Yesus itu dijaga dengan ketat, yaitu alasannya jangan sampai dicuri orang. Sebab imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ketika menghadap Pilatus, mereka berkata jangan sampai murid-murid Tuhan Yesus itu mengambil mayatnya, sehingga seolah-olah dia telah bangkit. Nah, itulah menjadi alasan mengapa mereka menjaga dengan ketat kubur Tuhan Yesus. Jadi itulah adalah alasan yang kedua, jangan sampai dicuri orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi benar-benar tidak meyakini akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka merasa cemas apakah dianggap mereka si penyesat itu bangkit atau tidak. Sebab menurut mereka akan membuat masyarakat lebih kehidupan mereka mempercayai dia lagi, memperparah lagi keadaan yang terjadi pada waktu itu apabila betul-betul dia bangkit dalam anggapan mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Kubur Tuhan Yesus benar-benar dijaga dengan ketat. Yang ketiga, alasan mengapa kubur Tuhan Yesus itu dijaga, bila kita melihat pada ayat-ayat yang selanjutnya, oleh karena mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga selain ungkapan Tuhan Yesus dalam 3 hari dia akan bangkit dari antara orang mati, seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-63, dan juga bahwa jangan sampai murid-murid itu mencuri mayatnya, seperti diungkapkan pada ayat 64. Maka yang ketiga, oleh karena mereka menjaga dengan ketat kubur Tuhan Yesus, sebab mereka benar-benar tidak percaya akan kebangkitannya.
Ini menarik, saudaraku, karena mereka menganggap bahwa anak tukang kayu masa bisa bangkit dari antara orang mati. Padahal di satu sisi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi, sebab secara manusia kita mengetahui bersama bahwa orang tua daripada Tuhan Yesus adalah mereka menganggap adalah Yusuf tukang kayu itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita harus memahami benar bahwa dunia ini sedang membutuhkan kabar baik, kabar kesukaan, bahwa benar Tuhan Yesus itu telah mati di atas kayu salib, dan kita telah peringati hari kematiannya melalui Jumat Agung yang kita kenal dalam sejarah gereja. Tapi untuk selanjutnya ketika dia dikuburkan dan imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi tidak meyakini akan kebangkitannya dari antara orang mati, sehingga kuburnya dijaga dengan ketat, dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita, bahwa kita akan memperingati pada hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kubur Tuhan Yesus dijaga dengan ketat, hal ini memberi pelajaran berarti bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita mengalami hidup kita seolah-olah berada dalam keadaan terpuruk atau berada di bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, dan sepertinya tidak ada harapan hidup lagi. Tapi kita percaya, bila Tuhan memperkenankan kita untuk diberikan lagi kehidupan dan kita diberi anugerah nafas, maka itu berarti tak ada orang pun yang dapat membendungnya, karena itu memang berkat untuk kita. Seperti kita alami atau kita perhatikan dalam bacaan kita, bahwa meskipun dunia ini atau pada saat itu mayat Tuhan Yesus dijaga begitu ketat, tetapi kebangkitannya tidak dapat dibendung dengan cara apapun, karena dia sekali lagi berkuasa di bumi dan di surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu bagi kita yang hidup di saat ini, di hari-hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas, janganlah kita bimbang, bahkan bingung menghadapinya. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia telah menanggung segala sesuatu di atas kayu salib, dan lewat pengorbanannya dosa kita telah ditebus, dan kita semua segala bentuk kelemahan kita
telah ditanggung melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah melalui renungan pada saat ini sekaligus menjadi pelajaran kita belajar firman Tuhan, kiranya memberikan penguatan iman bagi kita, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, bila Tuhan menghendakinya, tidak akan terbendung berkat itu dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, bila berkat itu adalah bagian kehidupan kita, siapapun yang membendungnya tidak akan terbendung. Dia akan muncul, dia akan bangkit, dan dia akan nyata dalam setiap kehidupan kita, karena memang berkat itu disediakan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu bersyukurlah dalam menjalani kehidupan, karena kehidupan kita berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberi pencerahan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami belajar tentang mengapa kubur Tuhan Yesus dijaga dengan ketat, karena kami menyadari bahwa orang-orang Farisi dan imam-imam kepala meragukan akan kebangkitan-Mu. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, berkuasa di bumi dan di sorga, termasuk melindungi kehidupan kami, memproteksi hidup kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti dan menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, memberi penguatan, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa, syukur karena Engkau mengasihi kami, melindungi kami, dan memberkati perjalanan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan percayalah Tuhan selalu menolong, melindungi, dan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.